Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Muhammad. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Berpecah belah, mari bersatu untuk pemimpin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk ayunan yang pertama tidak dibahas oleh Pak Polisi, karena untuk menuntut ridho ilahi kita tidak perlu meminta tanda tangan sang pejabat duniawi. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang kami hormati, para peserta lomba yang semangatnya luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah dekadensi moral semakin berwabah dan bergejolak. Kita perhatikan di bidang sosial, perjudian, perjinan, Mabuk-mabukan, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Budaya nepotisme, budaya kolusi dan budaya korupsi ada di mana-mana. Bahkan pada zaman sekarang di bidang politik kita dilicik jual beli keadilan. Bahkan akhir-akhir ini sering kita mendengar betapa moralitasnya para pemimpin bangsa kita, sehingga sering membalukan, memilukan, akan menyesatkan. sebagai warga negara yang beradab dan beragama. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat madani sesuai dengan kalam Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung di bawah naungan
dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang kami hormati, hadirin kaum muslimin wal muslimat, dalam kalam Allah ayat tadi menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita bahwasannya benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh paling baik bagi umatnya, sehingga beliau berhasil merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang tadinya berseteru sekarang bersatu. Yang tadinya menyembah berhala sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana sikap para pemimpin bangsa kita? Jawabannya, alhamdulillah, di tanah air tercinta Indonesia kita ini tidak sedikit para pemimpin kita yang berakhlak terpuji dan patut diteladani. Tidak sedikit para pemimpin kita yang berlapang dada ketika dikritisi. Tidak sedikit para aparat yang berjiwa peduli terhadap nasib bangsa ini. Apalagi ketika kita tertimpa musibah, gelombang tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Namun hadirin, apakah mungkin kita akan menutup mata persada Nusantara, sedangkan di tanah air tercinta Indonesia kita ini tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin bangsa kita yang katanya terjuang untuk masyarakat, namun hanya mementingkan martabat. Karena masih banyak pejabat yang bejat, Politis yang korupsi, masih banyak para aparat yang tak amanat, bahkan berkelimbang maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana reformasi bisa teraplikasi sedangkan para pemimpin bangsa kita tengah mengalami dekadensi jati diri? Reformasi yang kita cita-citakan malah deskripsi yang menjadi kenyataan. Sesuai. Lalu bagaimana sikap para pemimpin bangsa kita yang seharusnya dilakukan? Jawabannya sejalan dan sejalin dengan ayat kandungan tadi. Sayyidatina radhiyallahu anha mengatakan, karena talabul Quran, Rasulullah is walking over Al-Quran. Bahwasannya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan Al-Quran yang berjalan sesuai dengan kalam Allah. Quran surat Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh rekan saya. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل
على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Jikalau engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Maha benar Allah yang maha agung. Jelas menurut ulama tafsir mengatakan bahwasanya jika kita ingin membangun negara yang makmur dan subur, diperlukannya seorang pemimpin yang berakhlak mulia dan patut diteladani seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena negara dan bangsa ini tidak hanya butuh orang yang pintar, tapi seorang pemimpin yang berotak london dan berhati Masjidil Haram. Kawarung Meser Cikur Pulangna kamang tatan sakitu nu dipihatur hapunten bilih aya kalopatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.